Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Irsandi Kusuma. Nah, kali ini kita kembali lagi akan membahas tentang jam. Nah, tapi yang kali ini sedikit berbeda. Kita akan mencari tahu atau ingin mengetahui jam berapa kita akan selesai kegiatan jika kita mengetahui lamanya sebuah kegiatan dan waktu mulainya. Nah, di sini saya tulis waktu mulai. Waktu mulai saya lambangkan dengan WM. Nah, lama kegiatan saya lambangkan dengan LG. Nah, nanti kita akan mengetahui pada pukul berapa kegiatan kita akan selesai. Ini contoh. Jadi nanti ini waktu mulai, saya tulis waktu mulai. Dan ini lama kegiatan. Nah, nanti apa yang saya jelaskan ini sangat sering muncul di berbagai jenis tes. Misalnya saat SD ujian, di SMP dan di SMA. Bahkan biasanya akan muncul di soal-soal tes PNS atau untuk tes-tes kuliah. Nah, jadi di sini ada waktu mulai dan lama kegiatan. Nah, misalnya kita mengetahui waktu mulainya di sini yaitu pada pukul 07.15. Nah, kita waktu mulainya pada pukul 07.15. Lama kegiatannya ini misalnya 2 jam 10 menit. Nah, waktu mulai 7.15 dan lama kegiatannya 2 jam 10 menit. Nah, kita akan mencari tahu pada pukul berapa dia akan selesai melakukan kegiatannya. Tapi kita sudah mengetahui di sini lama kegiatannya. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan kalau kita menemukan soal seperti ini. Nah, biasanya soal seperti ini dibuat dalam bentuk soal cerita agar mengecoh. Kalau dia langsung dalam bentuk angka, dia biasanya akan mudah kita kerjakan. Tapi jika dalam bentuk cerita, biasanya kita akan bingung. Nah, jadi kalau kita menemukan soal seperti ini, itu tinggal kita jumlahkan. Berarti waktu mulai kita tulis 0.15 maksud saya, ditambahkan dengan lama kegiatannya 2 jam. Ingat, 2 jam itu berarti 02. Dan di sini 10 menit. Nah, ini tinggal kita tambahkan. Ini berhubungan ininya masih kecil. Nanti kalau kita menggunakan angka besar itu berarti lain lagi. Di sini ada 5 tambah 0, 5. 1 tambah 1, 2. 7 tambah 2, 9. Nah, berarti kita akan menyelesaikan sebuah kegiatannya nanti pada pukul 9:25 jika kita memulainya pada 07.15 dan lama kegiatannya 2 jam 10 menit. Berarti kita selesai melakukan kegiatannya pada pukul 09.25. Nah, ini karena ininya masih bernilai kecil. Coba kalau kita menggunakan angka besar. Misalnya ini saya ganti. Nah, ini saya ganti. Misalnya ini 07.45 kita memulainya. Nah, di sini lama kegiatannya 2 jam 35 menit. Nah, waktu mulai 07.45, lama kegiatannya 2 jam 35 menit. Nah, ini tinggal kita tambahkan. Kita tambahkan 07.45 ditambah dengan 2 jam 35 menit. Nah, 5 tambah 5, 0. Berarti tambah sini 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 3, 8. 7 tambah 2, 9. 0. Nah, di sini kita mendapatkan, berarti kita selesainya pada pukul 09.80. Nah, di kehidupan nyata itu tidak ada jam 9:80. 80 ini kan harus kita ingat. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, artinya ini nggak boleh dari 60 menit ataupun 59. Karena kalau sudah 59 menyampai 60 itu nanti akan berubah ke sini. Jadi 80 ini harus kita kurangin dengan 60. Nah, kita tulis di sebelahnya. 80 itu kita kurangin dengan 60.
karena 80-nya dikurang 60, jadi 9-nya ini kita tambahin 1. Saya ulangin. Karena 80-nya ini melewati 59, maka 80-nya kita kurangin 60. Karena 80-nya dikurang 60, maka 09-nya kita tambahkan 1. Nah, begini dia jadinya. Ini kita kurangi 60. Nah, jadinya seperti ini. Ini nanti kita akan mengetahui hasil akhirnya. 0 kurang 0, 0. 8 kurang 6, 2. Nah, berarti nilai 80 ini berubah menjadi 20. Karena 80-nya ini sudah dikurangi 60, nah 60 ini bernilai 1 jam. Berarti 09-nya pada bagian 09 itu kita tambahkan 1. Berarti 9 tambah 1 yaitu 10. Nah, kalau kita mendapatkan jawaban seperti ini belum selesai. Benar. Cuman ini belum selesai namanya. Jadi 0980 itu kita ubah menjadi 1020. Berarti jika kita memulai sebuah kegiatan pada pukul 7.45 dan selesainya dan lama kegiatannya maksud saya selama 2 jam 30 menit, berarti kita akan selesai kegiatannya pada pukul 10.20. Nah, ini sudah 2 contoh. Misal saya kasih contoh yang ketiga. Kita ganti angkanya. Nah, misalnya kita memulai waktu kegiatannya itu pada pukul 06.55 dan lama kegiatannya, misalnya lama kegiatannya selama 3 jam 45 menit. Nah, ini contoh. Waktu mulainya 06.55, lama kegiatannya 3 jam 45 menit. Nah, kalau seperti ini juga sama seperti tadi. Berarti tinggal kita jumlahkan. 06 lewat 55 tinggal kita tambahkan dengan 3 jam 45 menit. Nah, 3 jam tadi kita tulis 03, 45 menitnya berarti 45. Nah, kita tambahkan kayak tadi. 5 tambah 5 10, tulis 0, simpan 1. 1 tambah 5 6. 6 tambah 4 10. Berarti kita tulis 10. Titik. 6 tambah 3. Nah, 6 tambah 3 itu 9. Nah, 9 lewat 100. Kan nggak ada 9 lewat 100. Sama kayak tadi. Karena ini melewati 59 atau melewati 60, maka 100 ini harus kita kurangin dengan 60. Nah, 9-nya kita tambahkan dengan 1. Karena ininya dikurangi 60, maka 9-nya ditambah 1. Ingat itu. Nah, berarti tinggal kita kurangkan. Yang ini ditambah. Nah, ini saya bagi 2 gini. Nah, yang 100-nya dikurang 60, karena dikurang 60 maka 9-nya ditambah 1. Karena 60 menit ini bernilai 1 jam. 60 menit yang bagian 100 itu hilang. Karena dia 1 jam pindah ke 9. 0 kurang 0, 0. 10 kurang 6. 10 kurang 6 itu 4. Nah, 9 tambah 1 itu 10. Jadi, kalau kita memulai kegiatannya pada 06.55, dan lama kegiatannya 3 jam 45 menit, maka nanti kita akan menyelesaikan kegiatannya itu pada pukul 10.40. Nah, sekian video dari saya tentang tadi kita cara mencari waktu selesainya kegiatan dengan cara menjumlahkan waktu mulai dan lamanya kegiatan. Di sini tadi sudah ada contoh 3 atau 4 soal. Nah, jadi saya rasa itu sudah cukup. Jika ada kesalahan dalam penulisan ataupun kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.